Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berjumpa lagi di dalam program Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan saya mengajak saudara untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dari Tuhan. Karena sungguh ya Tuhan, hanya dengan pertolongan dari Tuhan sajalah kami akan dimampukan untuk melihat mutiara-mutiara yang berasal dari Tuhan, yang sungguh bermanfaat untuk membangun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih, mari kita memperhatikan Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Pendek saja pembacaan Alkitab pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena adalah salah seorang perempuan yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini suatu kejadian yang nampaknya memang disengaja. Tuhan Yesus pertama kali setelah kebangkitannya menjumpai bukan 11 muridnya, tetapi justru Maria Magdalena dan juga Maria Ibu Yakobus dan Salome yang pada pagi-pagi benar sudah datang ke kubur Yesus. Ini sungguh sangat menarik karena perjumpaan yang pertama itu punya makna yang mendalam. Setidak-tidaknya itu menunjukkan Tuhan Yesus menghargai perempuan-perempuan yang pagi-pagi benar telah datang ke kuburnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik karena dalam bacaan kita secara khusus nama Maria Magdalena disinggung lagi. Dan bahkan diberi keterangan Maria Magdalena itu dulu berada dalam cengkraman 7 setan dan Tuhan Yesuslah yang membebaskannya. Saudara yang saya kasihi, angka 7 sebaiknya tidak diartikan secara matematis. Ada jumlahnya 7 setan yang menguasai Maria Magdalena. Angka 7 itu biasanya punya makna tertentu. Dan kalau dikatakan Maria Magdalena dikuasai oleh 7 setan, nampaknya itu mau mengatakan betapa kelamnya masa lalu Maria Magdalena. Entah apa yang dijalani oleh Maria Magdalena dalam kehidupan masa lalunya, tetapi itu menggambarkan betapa suram, betapa gelapnya, mungkin juga betapa kotornya masa lalu Maria Magdalena. Tetapi Yesus tidak membuang orang seperti Maria Magdalena. Yesus tidak menjauhi orang yang seperti Maria Magdalena ini, melainkan Yesus berbelas kasihan. Dan oleh karena itulah kemudian juga Tuhan Yesus membebaskan, mengangkat Maria Magdalena dari kehidupan yang gelap, suram, kotor, dan memasuki suatu kehidupan yang baru. Tuhan Yesus membebaskan Maria Magdalena dari cengkraman masa lalu yang sangat buruk, sangat menyedihkan. Dan oleh karena itulah Maria Magdalena sedemikian mengasihi Tuhan Yesus. Jasa ataupun perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan untuk hidupnya, yang mengubah kehidupannya, tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilupakan. Itu sebabnya ia bersama dengan 2 perempuan yang lain pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus. Untuk apa? Untuk merawat jenazah Yesus. Karena ketika Yesus mati disalibkan, waktunya sudah sangat pendek
mereka segera memasuki hari Sabat, dan itu berarti bahwa mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Maka mereka hanya memakamkan begitu saja jasad Yesus, dan ketika pagi-pagi benar, jadi begitu Sabat lewat, mereka, terutama Maria Magdalena, segera pergi ke kubur Yesus. Tujuannya adalah untuk merawat jasad Yesus, supaya jasad Yesus itu diperlakukan dengan hormat, dengan sebaik-baiknya, sebagaimana jasad orang-orang yang sangat dihormati diperlakukan pada zaman itu. Hal itu menunjukkan betapa besarnya cinta kasih Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus. Sekalipun di luar ada isu-isu, ada dugaan-dugaan yang tidak pantas yang ditujukan kepada Maria Magdalena, khususnya dalam relasinya dengan Tuhan Yesus, menurut saya itu rekaan-rekaan yang tidak benar, tidak ada dasarnya sama sekali. Alkitab tidak pernah memberikan kesaksian bahwa relasi antara Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus adalah relasi kekasih misalnya. Tidak ada dasarnya sama sekali. Cinta kasih Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus tidak lain adalah karena ia sungguh sangat berhutang budi pada Tuhan Yesus yang membebaskannya dari kehidupan yang gelap. Tuhan Yesus dengan kuasanya telah mengangkat dirinya sehingga ia memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh lebih baik. Dan oleh karena itulah ia sangat berterima kasih dan ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan itulah yang diungkapkan melalui kesediaannya pagi-pagi benar untuk merawat jasad orang yang sudah melakukan perbuatan besar dalam kehidupannya. Dan kasih itu tidak sia-sia karena Maria Magdalena menjadi orang pertama yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, bahkan diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar sukacita tentang kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitannya dari antara orang mati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita juga pasti pernah mengalami perbuatan besar Tuhan di dalam kehidupannya. Kita semua pernah mengalami itu. Dan bukankah seharusnya kita juga bersyukur, berterima kasih, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Percayalah, mengasihi Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan sekalipun dalam keadaan hidup kita yang berat, menghadapi pergumulan yang sulit, menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sulit, tetaplah mengasihi Tuhan. Ungkapkan kasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, maka sungguh itu semua tidak sia-sia. Tuhan juga akan menyatakan pertolongannya. Tuhan juga akan menyatakan betapa kita berharga di matanya. Biarlah kita mengamini firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa berterima kasih dan mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Biarlah kasih kami kepada Tuhan itu boleh kami nyatakan melalui pelayanan kami, melalui kesetiaan kami. Karena kami percaya pelayanan dan kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.